Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widirahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi informasi seputar soal SIMAMA Poltekkes untuk bisa masuk di Poltekkes tahun 2022, teman-teman bisa membahas terkait bahasa Indonesia. Nah, nanti ada beberapa soal yang bakal aku bahas, jadi teman-teman bisa langsung ditonton dan di subscribe. Oke, kita langsung mulai ke soal yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini soal yang pertama yaitu buah yang dianggap sebagai salah satu buah nikmat dan enak ini banyak ditemukan di negara Indonesia. Kemudian pohon mangga ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur pada daerah beriklim tropis. Kemudian karena merupakan jenis buah musiman yang hanya ada dan berbuah pada saat tertentu, mangga menjadi buah yang dirindukan kehadirannya sebagian besar masyarakat. Kemudian berikut ini yang merupakan informasi yang terdapat pada paragraf di atas. Kira-kira berdasarkan pernyataan ini, ada informasi apakah nih yang kira-kira tersampaikan gitu kan ya. Nah, yang A, buah mangga ini banyak ditemukan di beberapa negara. Apakah iya? Ini hanya di negara Indonesia, berarti kan bukan ya. Kemudian yang B, buah mangga dianggap sebagai salah satu buah yang nikmat dan enak. Buah mangga merupakan tanaman yang dapat tumbuh. Nah, di sini salah satu buah nikmat dan enak. Gitu kan ya, ini bisa kita keep dulu. Kemudian yang C, pohon mangga merupakan tanaman yang dapat tumbuh daerah sejuk. Nah, di sini hanya bisa tumbuh di daerah yang beriklim tropis. Jadi menurut aku ini kurang tepat ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke yang D, buah mangga ini selalu ada di sepanjang waktu. Ini enggak ya teman-teman, di mana di sini adalah buah ini merupakan jenis buah yang musiman yang hanya ada dan berbuah pada saat tertentu. Berarti yang D ini kurang tepat ya. Buah mangga yang E, mangga ini menjadi buah yang dirindukan kehadirannya di Indonesia. Apakah iya? Mangga menjadi buah yang dirindukan kehadirannya sebagian besar masyarakat. Oke. Jadi ini jawaban yang paling tepat yang E, karena di sini sudah menjelaskan buah mangga. Kalau yang di sini ini kan belum menjelaskan buah mangga. Berarti di sini hanya menjelaskan buah yang dianggap sebagai salah satu. Berarti kan bukan hanya mangga aja yang dianggap nikmat dan enak. Jadi jawaban yang paling tepat yang E ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor selanjutnya. Di sini perhatikan urutan kalimat berikut. Yang pertama, sebenarnya dalam mengatasi kulit berminyak, Anda tidak harus melakukan perawatan dengan biaya mahal. Kemudian yang kedua, wajah berminyak rentan dengan jerawat. Kemudian yang ketiga, memiliki kulit wajah berminyak pastinya akan sedikit menjadi masalah bagi Anda. Kemudian yang keempat, Anda dapat menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Yang kelima, untuk melakukan perawatan pasti akan mengeluarkan budget yang banyak. Nah, kira-kira agar bisa menjadi sebuah paragraf yang baik, kalimat-kalimat tersebut ini harus disusun seperti apa? Yang A seperti ini, 23514, kemudian yang B 32514, yang C 35214, yang D 43521, yang E 53241. Nah, kira-kira pernyataannya seperti apa nih? Nah, yang pertama otomatis kalau misal ini sebenarnya berarti kan ini kalimat penghubung ya, berarti bukan yang pertama. Yang satu enggak. Kemudian yang kedua, wajah berminyak rentan menjadi jerawat. Nah, ini bisa ya, 2. Oke, memiliki kulit wajah berminyak pastinya akan sedikit menjadi masalah bagi Anda. Berarti ini sudah ada pernyataan masalah. Berarti bisa kalimat berikutnya, bukan kalimat yang pertama. Anda dapat menggunakan bahan-bahan. Ini berarti menganjurkan Anda. Yang keempat berarti salah ya. Anjuran berarti setelah ada masalah. Yang keempat bukan. Oke, kita coret. Kemudian untuk melakukan perawatan pasti akan mengeluarkan budget. Ini pernyataan setelahnya ibaratnya, berarti bukan yang pertama. Yang kelima juga salah. Kemudian memiliki kulit wajah berminyak, ini menjadi masalah. Berarti yang pertama adalah pernyataan, kemudian yang kedua adalah masalah. Berarti yang ketiga juga salah. Oke. Kemudian berarti yang pertama adalah wajah berminyak rentan dengan jerawat. Oke, pernyataan kedua adalah yang pertama 2. Kemudian memiliki kulit wajah berminyak setelah jerawat otomatis ini langsung berminyak ya. Ada hubungannya dengan minyak. Oke. Memiliki kulit wajah berminyak pastinya akan sedikit menjadi masalah bagi Anda. Oke, kemudian untuk melakukan perawatan pasti akan mengeluarkan budget yang banyak. Gitu. Otomatis mohon maaf ya. Jadi dari 5 kemudian ke 3 benar ya. Sebenarnya dalam mengatasi kulit yang berminyak, Anda tidak harus melakukan perawatan dengan biaya mahal, di mana kemudian kita menganjurkan Anda dapat menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar Anda. Kayak gitu. Jadi pernyataan yang paling benar adalah urutannya adalah yang A teman-teman, di mana yang pertama yang kedua wajah berminyak rentan dengan jerawat. Kemudian yang ketiga, memiliki kulit wajah yang berminyak pastinya akan menjadi
sedikit masalah bagi Anda. Yang kelima, untuk melakukan perawatan pasti akan mengeluarkan budget yang banyak. Kemudian yang ke-1, sebenarnya dengan mengatasi kulit yang berminyak, Anda tidak harus mengeluarkan perawatan dengan biaya yang mahal, tapi Anda dapat menggunakan bahan-bahan alami kayak gitu. Oke, jadi kita bisa diterima ya jawabannya, yaitu yang pertama adalah wajah berminyak rentan dengan jerawat, kemudian memiliki kulit wajah yang berminyak pastinya akan sedikit menjadi masalah kayak gitu. Nah, jadi yang pertama adalah yang kedua dulu, kemudian yang ketiga, kemudian yang kelima, 1 dan keempat. Kalau misal ada pernyataan yang berbeda, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini salah satu jenis buah musiman yang sering dinantikan kehadirannya adalah buah kelengkeng atau lengkeng. Buah ini terkenal karena rasanya yang manis dan berair. Buah kelengkeng sebenarnya masuk dalam keluarga duku dan langsep. Kemudian kedua buah ini mempunyai ukuran dan kedua bentuk yang hampir sama. Kelengkeng ini merupakan buah yang tumbuh bergerombol sama seperti buah anggur. Kira-kira kesimpulan dari bacaan di atas itu apa? Yang buah kelengkeng terkenal karena rasanya yang manis dan berair. Ini pernyataan yang pertama ya teman-teman. Yang pernyataan kalimat yang kedua berarti bukan kesimpulan. Oke. Kemudian yang B, buah kelengkeng sebenarnya masuk dalam keluarga duku dan langsep. Ini berarti pernyataan yang ketiga, kalimat ketiga. Berarti bukan kesimpulan juga. Kemudian kedua buah ini mempunyai ukuran dan bentuk yang hampir sama. Ini berarti kalimat yang keempat. Ini juga bukan kesimpulan ya. Kemudian ciri-ciri buah kelengkeng sebagai salah satu buah musiman. Oke, berarti ini bisa diambil. Kemudian yang E, kelengkeng merupakan buah yang tumbuh bergerombol. Berarti ini pernyataan yang terakhir. Oke, agar kita bisa menarik kesimpulan, otomatis kita harus memahami ini menjelaskan tentang apa sih. Kalau misal ada penjelasannya rasanya manis, kemudian termasuk keluarga duku, kemudian ada ukurannya, berarti itu menjelaskan ciri-ciri. Oke, jawaban yang benar yang D ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Suhu tubuh akan mencapai titik terendah jam ini karena cadangan titik-titik, kemudian jam ini karena cadangan energi yang ada akan dialihkan. Kemudian titik-titik menghangatkan badan ke fungsi penting lainnya. Kemudian misalnya yaitu memperbaiki kulit atau melawan infeksi. Hal ini membuat kamu sering merasa mengantuk. Kemudian titik-titik malas bangun karena tubuh yang titik-titik memproduksi hormon melatonin. Meski begitu, rasa malas yang kamu rasakan akan berkurang menjelang pagi hari. Kira-kira kata-kata berikut yang dapat mengisi bagian yang kosong itu apa? Nah, kita baca ya. Suhu tubuh akan menjadi titik terendah di, berarti kurang ya, kurang tepat. Kemudian suhu tubuh akan mencapai titik terendah saat jam ini, kurang tepat juga. Kemudian suhu tubuh akan mencapai titik terendah ketika jam ini karena tidak. Kemudian suhu tubuh akan mencapai titik terendah untuk tidak juga. Kemudian suhu tubuh akan mencapai titik terendah pada jam ini karena cadangan energi yang ada akan dialihkan dari menghangatkan badan ke fungsi penting lainnya. Oke, kemudian misalnya yaitu memperbaiki kulit atau melawan infeksi. Hal ini membuat kamu sering merasa mengantuk dan malas. Oke, benar ini ya dan malas bangun karena tubuh yang terus memproduksi melatonin. Oke, jadi jawaban yang paling tepat yang E ya teman-teman. Jadi kalau misal ada kalimat rumpang kayak gini, teman-teman silakan untuk dicocokkan nih dari yang A sampai yang E. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Kalian itu bisa mencocokkan 2-3 bacaan, 2-3 kata. Kalau misal udah sesuai berarti itu jawabannya. Tanpa kalian harus membaca satu-satu sampai ditemukannya beberapa kalimat yang rumpang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya perhatikan grafik berikut. Grafik ini pengguna Facebook berdasarkan usia, di mana usia 13 sampai 20 ini mencapai sekian, kemudian 21 sampai 30 sekian ya, sekian orang yang menggunakan Facebook, 31 sampai 40 sekian, 40 sampai 50 sekian, 50 sampai 60 sekian dan lebih dari 60 sekian. Oke, berarti berikut ini yang termasuk informasi yang ada pada grafik di atas. Jadi dengan ada grafik kayak gini, kalian harus bisa menyimpulkan tuh informasi apa yang ada di grafik tersebut. Yang A, jumlah pengguna Facebook hampir sebanding untuk semua usia. Kemudian yang B, pengguna Facebook paling banyak adalah orang dengan usia sudah matang. Kemudian yang C, ibu rumah tangga sangat senang menggunakan internet. Berarti di sini tidak menjelaskan ya apakah perempuan saja atau laki-laki saja. Berarti ini salah ya. Kemudian pengguna Facebook yang berusia di atas 60 tahun jarang menggunakan Facebook.
ini ya di atas 60, berarti ini lebih banyak daripada yang usia 50 sampai 60, berarti kurang tepat juga. Kemudian yang E, sebagian besar pengguna Facebook adalah anak muda, di mana pengguna Facebook adalah paling banyak di usia 13 sampai 20 tahun. Oke, yang A, jumlah pengguna Facebook hampir sebanding untuk semua usia, salah ya. Karena semakin usianya bertambah, semakin berkurang untuk menggunakan Facebook. Kemudian, pengguna Facebook paling banyak adalah orang dengan usia yang sudah matang, berarti salah ya. Semakin usianya bertambah atau semakin matang usianya, mereka itu semakin malas untuk menggunakan Facebook. Jadi jawaban yang paling tepat yang E ya teman-teman. Sebagian besar pengguna Facebook adalah anak muda, di mana usianya 13 sampai 20 tahun. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat anak sakit, pikiran khawatir menjadi hal yang akan dialami oleh orang tua. Pada kalimat terdapat penggunaan kata yang salah. Kesalahan tersebut adalah yang A, pikiran seharusnya pikiran, kemudian yang B, khawatir seharusnya khawatir, kemudian yang C, orang tua seharusnya orang tua digabung ya di sini, kemudian hal seharusnya perihal, kemudian pada seharusnya ketika. Oke. Kita berarti di sini yang paling beda yang ini ya, khawatir ya. Harusnya KH ya, teman-teman. Khawatir. Kalau pikiran jadi pikiran itu salah, kemudian orang tua jadi orang tua digabung juga salah. Kemudian hal menjadi perihal juga salah. Kemudian pada seharusnya ketika, pada seharusnya itu ketika juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat yang B ya teman-teman. Khawatir seharusnya khawatir. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini soal 97, obat digunakan untuk diagnosis, mencegah, penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan kesehatan. Kalimat di atas tidak efektif karena hal berikut. Yang A, bentuk kata tidak sejajar, kemudian yang B, penggunaan kata tidak logis, penggunaan kata tidak hemat, dan hubungan antar unsur tidak koheren. Kemudian yang E, makna kalimat rancu. Obat digunakan untuk diagnosis, mencegah, kemudian penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan kesehatan. Bentuk kata tidak sejajar. Obat digunakan untuk diagnosis, pencegahan, dan penggunaan kata tidak logis. Obat digunakan untuk diagnosis. Penggunaan kata tidak hemat, hubungan antar suku tidak koheren, kemudian makna kalimat rancu. Obat digunakan untuk diagnosis, mencegah, penyembuhan. Nah di sini ya berarti kalimatnya itu ada yang kalimat aktif dan kalimat pasif, di mana mencegah, kemudian penyembuhan, pemulihan. Ibaratnya kalau misal mencegah ya di sini harus ini untuk mendiagnosis. Berarti ini kurang tepat ya untuk benar bentuk katanya itu tidak sejajar. Kayak gitu. Mencegah ya menyembuhkan, memulihkan, meningkatkan. Ini sama tapi ini berbeda ini juga. Jadi bentuk kata tidak sejajar. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa gejala umum yang ditunjukkan anak ketika terserang virus ini adalah demam tinggi. Anak mengalami demam tinggi lalu sembuh, kemudian demam lagi dan sembuh lagi selama berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama. Anak juga menunjukkan penurunan berat badan. Anak tidak mau makan sama sekali. Perkembangan dan pertumbuhan anak terhambat atau bahkan tak menunjukkan perkembangan. Anak juga terserang batuk selama jangka waktu lebih dari 3 minggu lamanya. Kalimat yang tidak efektif pada kalimat di atas adalah beberapa gejala umum yang ditunjukkan anak ini ketika terserang virus TBC adalah demam tinggi. Kemudian yang B, anak yang mengalami demam tinggi lalu sembuh, kemudian demam lagi dan sembuh lagi selama berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama. Yang C, anak juga menunjukkan penurunan berat badan. Yang D, anak tidak mau makan sama sekali serta perkembangan dan pertumbuhan anak terhambat. Yang E, anak juga terserang batuk selama jangka waktu lebih dari 3 minggu lamanya. Nah, di sini kalimat yang tidak efektif pada kalimat di atas adalah beberapa gejala umum yang ditunjukkan anak ketika terserang virus TBC adalah demam tinggi. Ini benar. Anak yang mengalami demam tinggi lalu sembuh kemudian demam lagi dan sembuh lagi selama berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama. Nah, ini menurut aku yang tidak efektif yang B. Kemudian anak juga menunjukkan penurunan berat badan, ini benar. Anak tidak mau makan sama sekali serta ini benar. Anak juga terserang batuk selama jangka waktu, ini benar. Jadi yang tidak efektif adalah ini. Anak yang mengalami demam tinggi lalu bahasa lalu itu bukan kalimat yang efektif ya teman-teman. Kemudian demam lagi, kemudian sembuh lagi, ini kurang efektif. Jadi jawaban yang paling tepat yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, penyebab penyakit giardiasis adalah adanya parasi yang hidup di dalam perut. Nama parasit tersebut adalah intestinalis
Giardia. Mikroorganisme ini hidup sebagai parasit dalam perut manusia. Kemudian ini dapat melakukan penyebaran ketika orang terinfeksi melakukan buang air besar. Mikroorganisme ini bisa ikut keluar bersamaan dengan feses atau tinja dan dapat bertahan hidup selama dalam beberapa minggu dan dapat menyebar pada air minum yang dapat dikonsumsi. Makna kata parasit pada paragraf di atas adalah pengganggu bakteri, benalu, kuman, dan virus. Penyebab penyakit ini adalah adanya parasit yang hidup, berarti adanya bakteri atau virus. Benalu ini bukan ya, kurang tepat. Kuman, adanya kuman, kurang tepat juga. Adanya bakteri ya, bukan pengganggu. Menurut aku lebih tepat ke bakteri. Kayak gitu. Jadi makna kata parasit pada paragraf di atas adalah bakteri. Adanya bakteri yang hidup di dalam perut. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan penelitian setidaknya 2186. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, kita langsung ke bagian ini, pernyataan. Pertanyaan yang dapat diajukan berdasarkan informasi paragraf di atas adalah, nah kemudian kita baca, berapakah banyak manajer dan pekerja yang ada di perusahaan smartphone? Berdasarkan penelitian setidaknya 2186 manajer dan 3031 pekerja full time, dan hasilnya lebih dari separuh pekerja tersebut menyatakan bahwa telah terjadi penurunan produktivitas akibat hal tersebut. Nah, jadi apakah yang dilakukan manajer dan pekerja full time? Kemudian survei tersebut juga mendapati bahwa perusahaan sudah berusaha untuk mengawasi produktivitas para pekerjanya dengan cara memblokir situs-situs tertentu yang disinyalir menjadi penyebab serta melarang para pekerja untuk menggunakan smartphone untuk kepentingan pribadi. Oke, ini juga kurang tepat ya. Apa yang dilakukan manajer dan pekerja full time? Bagaimana cara mengawasi produktivitas pekerja? Nah, di sini produktivitas penurunan ya. Nah, ini bisa menggunakan untuk meningkatkan, untuk mengawasinya para pekerjanya dengan cara memblokir. Jadi di sini yang paling tepat adalah bagaimana cara? Nah, caranya ini memblokir situs-situs tertentu yang disinyalir menjadi penyebab serta melarang para pekerja untuk menggunakan smartphone untuk kepentingan pribadinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, bagaimana cara mengawasi produktivitas pekerja. Nah, oke. Itu merupakan beberapa soal dari dari Bahasa Indonesia yang mungkin teman-teman bisa untuk dimanfaatkan ketika nanti teman-teman persiapan untuk ujian SIMAMA Poltekkes tahun 2022. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung tulis aja di kolom komentar, atau teman-teman boleh langsung